Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton kasus Subang, yang pastinya keren dan baik hati, bagaimana kabar kalian? Pasti baik-baik saja kan? Perlu kalian ketahui kami di sini punya berita yang sangat menarik nih, terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pasti kalian akan kaget mendengar berita ini, kalau saya sih kaget, gak tahu deh kalau kalian. Dan yang terbaru kali ini dari kasus Subang, terbongkar mengenai keberadaan Mimin pada malam pembunuhan, begini pengakuannya. Nama Mimin yang merupakan istri kedua dari Yosef, akhir-akhir ini sering dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan bersama dua anaknya Arigi dan Abi. Apalagi statusnya sebagai istri kedua Yosef yang merupakan suami dari korban pembunuhan Subang yaitu Tuti Suhartini yang juga ayah dari Amalia Mustika Ratu, memunculkan pandangan negatif dari sebagian netizen terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Karena alasannya inilah yang membuat Mimin tidak pernah keluar rumah hingga saat ini, kecuali jika ada panggilan sebagai saksi dari tim penyidik di Polres Subang sebagai upaya pengungkapan kasus pembunuhan Subang. Pada kesempatan itu, Mimin meluruskan soal pemberitaan di sejumlah media bahwa dirinya pernah menjabat sebagai bendahara di Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef, yang terakhir dipegang oleh almarhumah Tuti Suhartini. Mimin mengatakan dirinya memang pernah menjabat sebagai bendahara, tetapi bukan sebagai bendahara di yayasan melainkan di sekolah yang ada di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional. Itu pun kerjaan saya hanya menulis karena yang pegang dan urusan uang itu oleh kepala sekolah. Itu pun hanya berlangsung 2009 hingga 2011 ujar Mimin. Setelah itu, Mimin mengajukan pengunduran diri dari yayasan karena merasa tidak mampu. Jadi saya tidak pernah pegang posisi bendahara di yayasan, tetapi di sekolah. Itu beda, selama nikah dengan Yosef sampai sekarang saya gak pernah masuk di kepengurusan di yayasan, ujarnya. Mimin juga menceritakan bahwa dirinya tidak ada keinginan bergabung ke yayasan dengan alasan tidak punya kemampuan dan menyerahkan kepada ahlinya. Apalagi, sejak awal anak-anak meminta saya untuk tidak ikut-ikutan di sekolah dan di yayasan, kata Mimin. Pernyataan itu dikemukakan Mimin Mintarsi di kanal YouTube Misteri Mbak Suci, yang tayang pada Minggu tanggal 4 Desember tahun 2021. Selama kasus pembunuhan di Subang dengan korban Tuti dan Amel belum terungkap, Mimin mengatakan dirinya mengalami dampak psikologis yang harus dihadapi dirinya dan kedua anaknya Arigi dan Abi. Untuk kebutuhan sehari-hari, Mimin mengakui mendapat bantuan dari saudara-saudaranya, anak-anaknya, dan bahkan dari para tetangganya. Alhamdulillah kalau lingkungan di sekitar rumah baik, banyak mendukung kami. Kadang ada saudara yang memberikan bantuan untuk kebutuhan sehari-hari, ada anak-anak juga tetangga terkadang ada yang memberi uang, kata Mimin. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian semua dan tunggu video-video saya selanjutnya hanya di channel Indonesia Seleb.